Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mereview progres pembangunan Stadion Tugu Jakarta Utara. Sebelum kita masuk ataupun mereview stadion ini, saya mau mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin bagi saudara-saudariku yang beragama Muslim ataupun non-Muslim ya. Dan mohon maaf jika selama saya menjadi vlogger ataupun mereview tempat-tempat di Indonesia ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan semoga amal ibadah kita selama di bulan Ramadan bagi umat muslim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah setelah Idul Fitri ini. Amin. Oke, kita kembali masuk ke pembahasan ya untuk mereview Stadion Tugu ini. Stadion Tugu ini beralamat di Jalan Pegangsaan 2, nomor 9, RT 9, RW 4, Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, teman-teman. Dan Stadion Tugu ini merupakan asetnya Pemprov DKI Jakarta ya, teman-teman, yang memiliki luas kurang lebih 35.000 meter persegi dengan kapasitas saat sebelum direnovasi ataupun sebelum dibongkar ya, itu sekitar 2.000 penonton, teman-teman. Nantinya pembangunan Stadion Tugu ini akan menghabiskan anggaran kurang lebih 181 miliar dengan pembangunan 2 tahap, teman-teman. Tahap pertama nantinya akan menghabiskan anggaran kurang lebih 80 miliar dengan tahapan total GFA-nya ataupun gross floor area-nya itu kurang lebih 3.600 meter persegi, dengan total penonton dibuatkannya untuk sisi selatan itu 400, sisi timur itu 700, dan di sisi utara nantinya 400 orang, teman-teman. Itu tahap pertama bagian dalam, dan kalau bagian luarnya itu akan dibangun tiket box, plaza, ruang tim, parkiran, dan semua masih dalam skala kecil tahap pertama, teman-teman. Dan nantinya di tahap kedua itu total GFA-nya ataupun gross floor area-nya itu sekitar 9.570 dengan total penonton pastinya 4.000 ya. Dan di sini skalanya lebih besar pembangunannya, nanti ada gerbang kendaraan, terus gerbang penonton, drop off halte Transjakarta, terus di sini juga ada UMKM. Dan nantinya di sisi baratnya itu akan dibangun tribun sisi barat yang akan menggunakan kanopi dan perlengkapannya ya, itu akan dibangun sekitar 2.500 penonton. Jadi total dari tahap 1 dan tahap 2 untuk penontonnya nantinya akan ada 4.000 penonton ataupun 2 kali lipat dari sebelumnya, teman-teman. Dan bagusnya tempat ini, teman-teman, dari gambar yang saya dapatkan ya, resmi dari Pemprov DKI Jakarta, nantinya akan ada pembukaan jalur jalanan juga ya untuk mempermudah akses penonton ataupun tuan rumah yang akan datang di Stasiun Tugu. Dan tentunya kita mengetahui di sisi utara Jakarta ini kan bisa dibilang tanahnya semakin menurun ya, makanya bagusnya dari pembangunan ini dipikirkannya resapan air, teman-teman. Jadi nanti juga di sekitaran Stadion Tugu ini akan dibuatkan sumur-sumur serapan yang cukup banyak, sehingga untuk mengendalikan debit air ataupun debit hujan ya, sehingga mudah-mudahan dengan banyaknya resapan air nantinya itu Stadion Tugu ini akan terbebas dengan namanya banjir, termasuk dampak dari pembangunan Tugu tersebut
tidak membawa efek samping bagi masyarakat sekitarnya untuk hal pengendalian banjir ya, karena mau tidak mau pembangunan itu pasti harus memikirkan warga sekitarnya ya, sehingga tidak terdampak kepada masyarakat sekitarnya. Dan saya cukup salut dengan pembangunan ini teman-teman, karena semua aspek dipikirkan ya, tidak hanya di stadionnya aja, tetapi sisi UMKM-nya juga dipikirkan, terus akses jalannya juga dipikirkan, termasuk dengan pengendalian banjirnya. Dan ini luar biasa sekali menurut saya pembangunan Stadion Tugu ini. Revitalisasi Stadion Tugu ini merupakan permohonan dari Persitara Utara ya, untuk memperbaiki ataupun merevitalisasi lapangan Stadion Tugu ini yang sudah banyak yang rusak-rusak ya. Dan ini juga merupakan hadiah terakhir dari Gubernur sebelumnya Pak Anies Rashid Baswedan untuk warga DKI Jakarta, dan semoga saja fasilitas yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta ini bisa kita rawat bersama ya teman-teman, karena mau sebagus dan sehebat apapun infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah kita, tetapi kitanya sendiri yang tidak bisa menjaganya, maka semua itulah yang akan percuma. Dan stadion ini juga nantinya teman-teman akan berdekatan langsung ya, penonton dan pemainnya, dimana tidak ada track running, sehingga ini betul-betul seperti standar FIFA. Dan standar FIFA kita tahu di luar negeri sana salah satu ciri khasnya itu tidak memiliki lintasan trek lari. Tetapi ya itu lagi kembali ke diri kita ya teman-teman, mau standar FIFA sebagus apapun tetapi kitanya sebagian masih berjiwa primitif maka lapangan tersebut tidak akan awet, dan itu sudah pernah kita lihat di JIS ya itu sampai rubuh dinaikin oleh supporter Indonesia yang masih berjiwa primitif ataupun sebagian jiwanya belum bisa diajak modern ya. Udah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf jika selama ngevlog ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa jasa-jasa orang-orang terdahulu kita teman-teman, karena adanya pembangunan saat ini pun itu pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.